Ini regulatornya, kemudian ini tabung gasnya ya. Lalu kita masukkan begini, lalu kita kunci begini. Nah, suara mendesir seperti itu kalau kita biarkan, tidak kita atasi, itu tentu saja gas yang cepat habis, kemudian juga akan berbahaya. Halo pemirsa, jumpa kembali dengan channel Sarwanto Aswarso. Kali ini saya ingin sharing tentang kompor gas. Persoalan yang paling sering dialami oleh kita semua, yaitu kompor yang mendesis, bunyi ngeses karena kebocoran pada seal di regulator ini. Nah, ada berbagai tips yang sudah saya share teman-teman, tapi ini ada hal yang baru lagi. Nah, apa hal yang baru itu? Ikuti saja video saya sampai selesai. Oke teman-teman, biasanya waktu kita memasang gas yang baru, ini regulatornya, kemudian ini tabung gasnya ya, lalu kita masukkan begini, lalu kita kunci begini. Nah, suara mendesir seperti itu kalau kita biarkan, tidak kita atasi, itu tentu saja gas yang cepat habis, kemudian juga akan berbahaya karena bisa terjadi kebakaran kalau tersambar api. Oke, kemudian tips yang ingin saya bagikan, yang pertama, kalau misalkan teman-teman nggak punya cadangan karet seal ya, makanya saya sarankan teman-teman selalu sedia karet seal yang bagus, yang berkualitas, atau kalau Anda membeli gas yang baru, itu sebaiknya ini dilepas, disimpan itu, siapa tahu nanti dibutuhkan untuk cadangan. Tapi seandainya betul-betul tidak ada cadangan, ada cara darurat yang bisa kita lakukan, yaitu dengan membalik seal ini. Cara membaliknya ini sealnya begini ya, lalu kita balik aja yang bagian luar menjadi bagian dalam, yang bagian dalam menjadi luar, seperti ini kita balik begini. Mudah-mudahan bisa mengatasi ngeses ya. Tapi kalau misalkan ini tidak mengatasi juga, nanti ada cara lain lagi. Nah, seperti ini. Ini tadi yang bagian dalam kita balik keluar, yang bagian luar kita balik ke dalam. Lalu kita pasang coba. Kita pasang ya. Lalu coba kita pasang regulatornya. Nah, kalau cara seperti ini yang kita balik tetap ngeses, maka kita bisa berikan treatment tambahan ya. Mungkin Anda punya yang namanya ini TPA. TPA ini adalah yang kita gunakan untuk memasang keran ya, biar rapat itu. Nah, ini dalam posisi terbalik, lalu kita pasangi TPA di luarnya begini. Kita tambahkan TPA. Kira-kira saja ya. Nanti kalau sulit masuk dikurangi, kalau kurang ditambahin. Ya, kurang lebih 10 sampai 15 putaran, lalu dipotong ya. Oke, udah. Perlu kita tahu bahwa TPA ini berfungsi untuk merapatkan bagian yang longgar ya, seperti ini teman-teman. Kita tahu ini sambungan pada tabung gas ini juga menggunakan TPA ini, biar gas yang ada di tabung ini tidak bocor. Lalu kita pasang teman-teman. Saya berusaha tangan saya tidak menghalangi ya. Ini seperti ini sudah ya, terpasang seperti ini. Ada TPA-nya putih-putih, ini kelihatan. Lalu kita masukkan lagi ini, kita kunci. Oke, hilang kan? Ngesesnya hilang. Ini juga jarumnya sudah menunjuk bahwa gasnya masih isi. Lalu bisa kita hidupkan teman-teman, kita turunkan dulu. Biar agak jauh dari kompor ya. Nah, di sini lalu kita nyalakan. Ini nyala teman-teman.
Kita nyalakan ya, ini. Oke, kita matikan. Jadi seperti itu teman-teman. Nah, dengan cara membalik tadi, kalau kebetulan seal kita masih lumayan bagus, maka itu biasanya akan teratasi ya. Tanpa TBA pun kita bisa mengatasi itu. Dan perlu saya beritahukan teman-teman, selain kita kalau ganti tabung gas sealnya kita ambil ya, kita harus juga sedia karet seal teman-teman di rumah. Seperti ini, saya beli di Indomaret ya. Ini mereknya Kenmaster. Ini lumayan. Ini sebenarnya yang model seal seperti ini. Ciri-ciri seal yang bagus ini warnanya merahnya lebih ngejreng ya. Kemudian ini lebih kenyal, kemudian lebih tebal gitu loh. Kenyal karena teksturnya memang beda, karet gitu loh. Nah, ini berbeda sekali dengan ini ya, seal bawaan dari tabung gas. Biasanya seperti ini. Saya contohkan ya. Ini saya punya beberapa contoh ya. Nah, biasanya yang dari tabung gas itu biasanya yang seperti ini, model-model begini nih. Nih, kalau sudah keras begini biasanya juga ngeses ya, rawan bocor ya. Kalau yang masih kenyal itu biasanya masih bagus. Ini biasanya bawaan dari tabung gas ini. Nah, yang Kenmaster seperti ini, warnanya merahnya agak tajam ya warnanya. Satu pak ini isinya 5. Ini. Terus saya juga pernah membeli di toko peralatan kompor ya. Ini modelnya plastikan begini. Ini isinya banyak ya. Satu bijinya kalau nggak salah 2.000 atau 1.000 rupiah ini. Saya lupa. Tapi ini murah tapi beda yang tadi dengan ini. Tapi masih lumayan juga ini, seperti ini. Nah, karet cadangan seperti ini perlu kita punya teman-teman, supaya sewaktu-waktu kalau ada kebocoran bisa kita gantikan. Saya biasanya juga menyediakan seperti ini, yang bekas-bekas kompor ya. Ada yang masih bagus, ada yang jelek. Tapi kalau Anda beli yang di Indomaret yang merek Kenmaster ini, tanpa saya nggak disponsori Kenmaster loh teman-teman, ini hanya kebetulan saya pakai ini. Saya beli di Indomaret, ini lumayan, isi 5 ini bertahun-tahun, nggak saya ada setahun lebih nggak habis juga kita pakai. Cuman yang ini tadi yang bocor tadi kebetulan barusan beli gas, saya contohkan sekalian aja ini, biar teman-teman tahu. Lalu ini yang tadi dengan cara dibalik, lalu dengan diberikan ini ya, diberikan TBA seperti ini. Ini TBA ini sekali dipasang biasanya lengket ini ya, jadi kuat ini ya. Ini seperti ini. Kita kembalikan ke posisi semula ya ininya ya. Kita balik lagi gini. Ini posisi yang semula seperti ini. Kita pasang lagi. Saya ingin kasihkan tips yang lain ya, mengatasi kebocoran ini dalam keadaan darurat. Sekali lagi perlu digarisbawahi, dalam keadaan darurat teman-teman. Kalau kita nggak punya cadangan malam hari pas mau masak, nah ini tips ini bisa dilakukan ya. Saya pasang ya ini teman-teman. Oke ya, bocor ya teman-teman, seperti itu. Tips yang berikutnya yaitu kita dengan menggunakan gelang karet. Nah, gelang karet ini pernah saya share di video saya sebelumnya. Cuman ada beberapa komentar yang minta cara pasang gelang karetnya itu lebih dekat lagi biar kelihatan lebih jelas itu ya. Oke, saya turuti teman-teman, permintaan teman-teman. Saya akan gunakan gelang karet. Jadi gelang karet itu ada 2 macam ya. Seperti ini yang tangan kanan saya ini, tangan kiri saya seperti ini.
Nah, usahakan teman-teman pakai yang ini. Ada yang bilang ini gelang karet nilon atau karet mentah ya. Ini lebih elastis, lebih kenyal, lebih kuat. Meskipun kalau dalam keadaan terpaksa ya pakai ini juga bisa teman-teman. Kalau ada, teman-teman usahakan pakai yang ini. Oke. Nah, bagaimana caranya teman-teman? Ini tadi karet seal yang kita pasang tadi ya, yang SS tadi. Ini ya, itu karet yang SS tadi ya, kita lepas dulu, lepas ya. Lalu ukurannya itu dilingkarkan ini ya, dilingkarkan segini nih, segini nih teman-teman, dilingkarkan selingkar ini. Tapi nanti misalkan segini ya, kira-kira nggak apa-apa, lalu kita potong dengan gunting, kita potong, kita potong segini teman-teman, ini sisanya. Tapi misalkan nanti tetap meses, itu bisa ditambahi lagi. Nah, cara pasangnya ini lubangnya ya, lalu kita masukkan melingkar ya teman-teman, kita bikin melingkar ya, melingkar seperti itu. Bisa kita dengan lidi atau apa, di posisinya dipaskan melingkar begitu ya, ini melingkar. Oke, setelah kita pasang melingkar, kemudian silnya kita taruh di atasnya. Ini silnya di atasnya begini. Oke, misalkan nanti masih ngeses, masih bocor, kita tambah lagi. Oke, ini sudah tidak bocor ya, hilang ngesesnya. Berarti satu putaran gelang karet ini sudah cukup teman-teman. Lalu kita coba ya, kita turunkan. Ini ya, ini kompornya. Lalu kita nyalakan. Ini udah menyala. Oke teman-teman semuanya, para pemirsa, mudah-mudahan informasi ini bermanfaat bagi Anda semuanya. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Jumpa kembali di video-video saya yang akan datang. Tetap sehat, tetap kuat, tetap kreatif. Thank you.